maka semua orang diberikan sepasang mata. Untuk apa? Ya, ini adalah sarana, alat yang Allah kasih untuk hidup. Tapi dia akan diberikan oleh Allah. Hadainahun najdain, wa hadainahun najdain. Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan atau kejahatan. Ketika dikasih mata, matanya akan dipakai apa? Kebaikan atau kejahatan. Dua jalan itu sudah Allah siapkan. Lisan, syafatain juga sama. Al-lisan, lidah, syafatain, dua bibir. Yang mana ini digunakan untuk berbicara. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Maka mukhalafahnya, ketika Allah perintahkan berkata yang baik, berarti tidak boleh berkata yang buruk. Tidak boleh menggunjing orang lain, tidak boleh membuli orang lain, tidak boleh menggibah orang lain, fitnah kepada orang lain, menzalimi orang lain. Ya, tidak boleh. Nah, itu kebalikan. Makanya bagaimana caranya agar anak-anak kita ya, supaya tidak berkata-kata yang jelek. Berikan contoh yang baik, bahwa kita sebagai orang tua, mata kita, lidah kita bisa kita gunakan dengan baik, maka anak akan melihat. Ya. Jadi intinya bagaimana supaya generasi ke depan ini generasi yang baik, ya. Bukan hanya generasi yang bisa makan, bukan hanya generasi yang bisa beraktivitas atau bisa bekerja, tapi generasi akhlak, generasi yang bisa menjaga pandangan, bisa menjaga lisan. Karena tidak sedikit kehancuran itu dimulainya dari apa? Dari al-lisan, dari lidah yang jelek. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah berikan dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Sama dengan dalil kemarin, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan ketakwaan, ada jalan kedurhakaan. Tinggal dipilih saja mana yang mau dipilih. Kemudian, nah di sini tantangannya. Kalau ingin masuk surga, maka falam tahamal aqabah. Orang kafir itu tidak ingin menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Nah, ini orang kafir. Tapi kalau misalkan dia mau melewati jalan yang mendaki lagi sukar dengan keimanan, tentunya maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan pahala yang terbaik. Aqobah teh dina bahasa Arab teh hartosna teh jalan yang ada di sela-sela gunung. Tapi kapungkur kantos didaki gunung Guntur di Garut. Di nama eta hungkul gunung anu pernah didaki. Kapungkur di Mualimin 2 kali. Buka hiji mah teu mondok, bukan dua mah mondok. Luar biasa. Terjal kerma aya nu kaduruk gitu ya. Karena gunung Guntur mah terkenalnya siga gunung ya gundul gunung yang ada di Garut. Luar biasa. Ingin mencapai ke puncak saja istirahatnya berapa kali. Yang tadinya sampai ke puncak itu harusnya 3 jam. Ini karena berhenti gitu ya, naik jalan lagi, berhenti lagi, jalan lagi, dan jalannya luar biasa, terjal luar biasa. Ya, tapi alhamdulillah tidak diberi hujan. Ketika di puncak sudah turun hujan. Sudah di puncak, nah ini tinggal turun berat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Tak hirup di alam dunia teh sehingga ngadaki gunung anu lagi sukar." Sukar jalan, susah untuk dilalui. Makanya kok Allah teh disebutkan wa ma adraka mal aqabah dalam ayat 12. Cik naon cenah jalan anu mendaki dan sukar itu. Apa di antara amal yang paling sukar? Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan faktor raqabah di sini, yaitu melepaskan perbudakan yang paling pertama. Karena yang namanya hamba sahaya ya, tidak seperti anggapan yang lain, Islam itu memotivasi untuk memerdekakan budak, bukan untuk memperbudak. Tidak seperti anggapan orang Nasrani atau orang yang lain. Nah, tinggal Islam oke dan tinggal baroga budak. Ya, lihat ayat-ayat, banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan untuk membebaskan budak sahaya.
dosa ketika puasa ya, puasa kemudian dia bergaul dengan istrinya, itu kan ibaratnya kalau tidak saum 2 bulan berturut-turut dia harus menunaikan hamba sahaya. Atau ketika mendihar, ada seorang suami yang mendihar istrinya. Diharnya menganggap istri itu sama dengan ibu. Engkau sama dengan punggung ibuku, gitu ya. Dihar, dina kata dohun. Maksudnya si istri itu sudah diharamkan untuk dirinya. Jadi istri tidak akan digauli lagi ketika dia sudah mengucapkan kamu seperti punggung ibuku. Ya, yang namanya anak kan tidak mungkin menyetubuhi ibu. Maka si anak ini, si suami ini memposisikan istri sebagai ibu, sama seperti itu. Maka ini kena kifarat. Kalau ingin bertobat maka kena kifarat. Apa kata Allah? Kifaratnya itu memerdekakan hamba sahaya. Nah, berarti memerdekakan hamba sahaya ini adalah anjuran, bahkan kewajiban kalau mereka yang melanggar. Nah, ini kata Allah adalah al-aqabah, yang mendaki lagi suka memerdekakan hamba sahaya. Akhirnya kan alhamdulillah, zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Perbudakan sudah tidak ada lagi, sudah tidak dikenal. Apa yang pertama Islam lakukan supaya menghapus perbudakan? Di antaranya ini program strategi bagaimana caranya orang-orang mau membebaskan hamba sahaya, itu yang pertama. Yang kedua, program dari Allah agar orang-orang menjauhi riba. Dak anu namina budak mah, ya, yang namanya hamba sahaya itu kenapa bisa ada? Karena banyak orang-orang yang tidak bisa bayar hutang. Ketika hutangnya tidak bisa dibayar, bunganya makin besar, kan tidak bisa dibayar. Maka si kreditur akan menawarkan, cok atau ente boga budak teh, namun boga budak, kita budak yang kurang, dan jadikan hamba saya, hutang ente lunas. Dan itu adalah tradisi yang terus menerus di Arab ketika itu. Bahkan bukan hanya di Arab, di Romawi pun seperti itu. Maka Islam datang, pertama kali strategi yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya, terutama Rasulullah SAW dengan berdakwah. Yang pertama anjuran untuk memerdekakan hamba sahaya dengan ketika mereka punya harta yang banyak. Yang kedua, harus dihapuskan sistem riba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua apa? Al-aqabah ini. Buka haji tadi memberikan hamba saya. Buka dua, au it'amun fi yaumin dzi masghubah. Memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ini mudah bagi mereka yang sudah biasa memberi. Kalau orang dermawan mah mudah ketika mereka memberi. Tapi kalau orang pelit, ketika orang banyak uang tapi prinsipnya hatinya pelit, dia ketika mengeluarkan 10.000 saja, kalau dia pelit, oh itu luar biasa, beratnya luar biasa. Makanya ini merupakan tantangan al-aqabah. Ketika orang tersebut bisa melewati ini, bisa melewati atau melawan kepelitannya, ya, sifat pelitnya, dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin, maka dia akan lulus. Tidak sampai itu, ternyata yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Nah, ini anak-anak yatim. Bagaimana seorang mau mengurus anak yatim? Tapi yang dianjurkan oleh Allah, anak yatim yang mana? Maqrabah, yang ada hubungan kerabat. Misal ada anak adik gitu ya, keponakan misalnya. Nah, itu yang jadi prioritas untuk diurus, untuk diasuh. Bahkan luar biasa ya. Rasulullah SAW bilang, khairu baitin fiha yatim yuhsanu ilaih, wa syarru baitin fihi yatim yusahu ilaih. Sebaik-baik rumah adalah rumah mana di dalamnya ada anak yatim dan dia diperlakukan dengan baik. Lain imah gedong, imah nama biasa wae, lubuk, tapi di dalamnya ada anak yatim. Anak yatim itu diasuh dengan baik. Oh, itu sebaik-baiknya rumah. Ya, tapi percuma rumah gedong, gede, di dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim itu malah disakiti, tidak diberikan makanan, dibeda-bedakan,
malah digawekan, tidak diberikan hak pendidikan, tidak disekolahkan. Ketika sudah remaja, sudah dewasa tidak dinikahkan misalkan, malah dizalimi, hartanya diambil. Ya, karena harta ayahnya misalkan banyak, ya jadi yang mewarisi harta ayahnya diambil, maka siap-siap tempatnya di neraka. Kemudian al-aqabah selanjutnya adalah au miskinan dza matrah, atau orang miskin yang memiliki tanah, ya, itu secara arti awal diartikan atau orang miskin yang sangat fakir. Saking miskinah, saking fakirna, dia hanya memiliki tanah. Bukan berarti dia memiliki tanah di mana-mana, bukan. Maksudnya adalah saking dia tidak memiliki apa-apa, dia menempel di tanah. Ya, imah terboga, ya, kendaraan tidak punya, uang tidak punya. Ya, yang namanya atap rumah, langit, yang namanya alasnya itu ya tanah saja. Sampai Allah Subhanahu wa taala bilang seperti itu. Cari orang miskin yang memang kelewat miskin sekali, dan mereka lah yang harus diberikan bantuan. Miskinan dza matrah. Nah, bisa tidak, mampu tidak, ya, melewati al-aqabah, termasuk al-aqabah. Kemudian ayat 17 kata Allah, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian dia termasuk orang-orang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Itu ayat 2 pendapat. Anu pendapat pertama maksudnya adalah, nah ini kan yang pertama omongan ini untuk orang kafir. Kalau kita tarik lagi ke ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad, tidak benar persangkaan orang kafir bahwasanya tidak akan ada hari akhirat. Uqsimu bihadzal balad. Sampai kepada ini, kenapa orang kafir, ya, ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, mereka tidak akan dinilai sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir kan ayat dan dermawan banyak sekali. Bahkan David Beckham ya kan selalu memberi infak, bukan infak ya, memberi bantuan sosial itu beberapa puluh miliar. Cristiano Ronaldo itu bahkan sampai rela menjual sepatu emasnya. Untuk apa? Untuk Palestina. Yang mustahil. Yang mustahil. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah. Maka ayat ini itu bisa diartikan kalau ketika dia sudah punya amalan soleh, maka amalan soleh itu akan diterima. Caranya harus beriman. Maka luar kalau misalkan orang kafir melakukan hal-hal baik, tapi dia tidak beriman. Di antaranya apa? Dia tidak beriman pada Allah, Rasul, dan hari akhir. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Jun'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin fa dzaka nafi'u qala la yanfa'u innahu lam yakun yawman rabbi fil khati'ati yawmiddin. Wahai Rasul, kapogot di zaman jahiliyah aya namina Ibnu Jun'an. Oh, luar biasa, tak menghubungkan tali silaturahmina tak pernah putus, selalu memberikan makan kepada orang miskin. Cik kita Rasul, apakah itu bermanfaat baginya? Dapat pahala atau tidak? Maka kata Rasulullah, tidak. Sesungguhnya ia tidak pernah sekali mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Maka ini yang menghalangi orang kafir masuk surga, karena tidak ada tingkat keimanan yang tidak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pendapat yang kedua, barang siapa yang membuat kebaikan, diantaranya membebaskan budak tadi, memberi orang makan, menyantuni anak yatim, ya. Kemudian dia masuk Islam. Di masa kafir dia begitu dermawan, luar biasa, masuk Islam. Apakah amalan ketika dia kafir itu akan dibawa? Apakah ada nilainya di hadapan Allah? Maka jawabannya ada nilainya. Sebagaimana hadis dari Bukhari, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam pernah bertanya, ya Rasul, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan dulu di masa jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, orang kafir luar biasa ya, melakukan kebaikan luar biasa, silaturahmi, apakah tetap akan dapat pahala? Dinilai tidak jadi pahala. Padahal kita kan
kafir kene. Maka Rasulullah jawab, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu. Maka ini adalah diantara keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Nasrani kalau berbuat baik, ya, sosialnya luar biasa, masuk Islam, maka keislamannya kokoh dan amalannya pun yang dulu dia kafir tidak akan hangus. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang yang beriman, saling berpesan itu, ya. Tawasobil marhamah. Tidak hanya beriman, tapi selalu berwasiat dalam kesabaran dan selalu berwasiat dalam kasih sayang. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai golongan kanan, ashabul maimanah. Nah, kebalikannya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Dan ada pun orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Ya. Walaupun mereka berbuat baik, tapi tetap dalam kekafiran umpamanya. Tetap aja dinilainya golongan kiri. Ya. Tidak berguna. Berguna untuk manusia, ya. Dia dinilai oleh orang-orang dia sebagai orang baik. Kan di antara ada seorang artis dulu sutradara gitu ya, luar biasa, bahkan pernah memerankan jadi Ahmad Dahlan. Itu murtad. Kenapa dia murtad? Di antara alasan murtadnya itu, kenapa orang kafir yang baik itu tidak diberikan pahala, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diselamatkan dari api neraka. Nah, itu yang tidak saya terima. Itu menurut dia. Makanya saya keluar dari agama Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya hidayah itu mahal, luar biasa. Kalau misalkan hidayah itu untuk orang-orang yang berilmu, maka orang-orang Jepang lah mereka yang dapat hidayah. Hidayah kalau misalkan untuk orang-orang yang kaya, ya Elon Musk orang yang punya hidayah. Tapi ternyata hidayah itu adalah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dipilih, tentunya orang yang menghendaki. Hatinya menghendaki. Abu Jahal kan dia berpikir Muhammad ini adalah Al-Amin. Tapi kenapa dia tidak mau masuk Islam? Di antara alasannya kan Abu Jahal bilang, Muhammad Bani Hashim, saya Bani Maksum. Di Bani Hashim dan Bani Maksum selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika Bani Hashim ada yang mengaku jadi nabi, masa di Bani Maksum ada mengaku juga jadi nabi? Otomatis Bani Maksum kalah. Maka Bani Hashim pula ayat jadi nabi gitu ya. Di Bani Hashim belum ayat jadi nabi gitu ya. Maka itu diantara alasan Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Maka ketika orang itu sudah merasakan nikmatnya Islam, ya, nikmatnya Islam luar biasa, maka apakah nikmatnya Islam itu akan ditukar dengan dengan pemahaman atau keyakinan yang dia peroleh atau tidak diperoleh? Dia sudah capek-capek ya menggapai hidayah itu, banyak dikasihnya nilai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan hidayah mahal. Sedangkan orang kafir, ya misalkan umpamanya orang kafir yang melakukan amalan baik, tapi kan dia tidak berjuang dulu untuk mendapatkan hidayah tersebut. Sedangkan hidayah itu mahal. Padahal Allah dan Rasulnya dia tahu tentang kabar Islam misalnya. Maka hal itu yang menjadikan kenapa orang-orang kafir itu tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita misalkan Islam keturunan, ya. Nah, kita kan Islam keturunan, bukan Islam yang berjuang. Makanya Dr. Zakir Naik pernah bilang, saya Islam keturunan dari umur 1 tahun sampai 19 tahun. Tapi umur 19 tahun saya Islam karena pilihan saya sendiri. Nah, itu dia menilai bisa bilang seperti itu dikarenakan dia sudah mengkaji Islam dengan dalam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita pilih saja ingin menjadi seorang muslim turunan, jangan biasa-biasa gitu Islam. Tapi apakah punya tiket? Ya punya. Tapi ada kalanya tiket itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan kufurnya dia. Apakah kufur itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia tentu dinilai. Dengan musyriknya dia,
Karena Islam turunan itu kan dia tidak mendalami Islam dengan dalam. Hanya kenapa orang Islam tapi musyrik, orang suka sholat tapi musyrik? Karena tidak mendalami Islam dengan dalam. Maka berbahaya bagi mereka, bagi orang-orang yang mereka Islam turunan tapi mereka mau mendalami Islam dengan baik. Di antaranya dengan mengaji seperti ini, mengaji Quran, mengaji hadis, mengajarkan lagi kepada yang lain bahwa Islam ini luar biasa mahal, hidayah Allah ini mahal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, golongan itu disebut golongan kiri. Alaihim narun. Allah tegaskan mereka berada dalam neraka yang ditutup rata. Jadi bagi orang-orang kafir, mereka itu akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan api yang ditutup rapat. Ya bayangkan di dalam dikunci di ruangan, kemudian ruangan itu dibakar terus ya sampai di dalam dibakar, lama kelamaan makin besar makin panas. Maka seperti itu neraka. Makanya di surat Al-Fajr nanti insya Allah kita akan masuk ke sana. Neraka itu diibaratkan seperti guci. Guci ditarik oleh miliaran malaikat. Setiap guci itu ada puluhan ribu tali, dan puluhan ribu tali itu ditarik, satu talinya itu oleh 70.000 malaikat. Puluhan ribu malaikat menarik guci. Setiap kali orang-orang kafir melihat guci tersebut, ya, guci yang itu adalah neraka, mereka akan teringat masa di dunia. Yauma yatadzakkarul insanu masa. Ya, mereka akan melihat, mengenang lagi, oh baheula orang mendustakan. Bahkan bukan hanya orang kafir, ternyata kata Ibnu Katsir, orang Islam pun akan mengenang, baheula orang malas sholat, baheula orang sholatnya kan sholat wajib hukum, sholat rawatibnya ketinggalan. Ya. Sholat itu hanya untuk menguburkan kewajiban saja, misalnya. Nah, itu akan terjadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rupanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dalam surat Al-Balad ini diantaranya memiliki faedah. Jadi faedahnya itu diantaranya ada amalan-amalan yang akan menyebabkan orang masuk surga. Di antaranya itu adalah tadi memerdekakan hamba sahaya. Sekarang hamba saya sudah tidak ada. Berarti it'amun fi yaumidzi masqaba. Yatiman dza maqrabah, miskinan dza maqrabah. Semua itu akan dinilai oleh Allah kalau beriman. Sakitu pangitan anu biasa diberikan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka